Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermasyata Muhammad dengan NIM 7211419176 dari Rombel Akuntansi B 2019. Di sini saya akan menjelaskan sumber daya komputer dan komunikasi. Yang pertama ada peranti keras. Peranti keras atau hardware adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Peranti keras atau hardware terdiri dari berbagai jenis, antara lain prosesor, yaitu tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Fungsi prosesor dalam sebuah komputer mempunyai fungsi yang sangat penting, karena komponen kecil ini menentukan kecepatan performa dari sebuah komputer. Pada umumnya, fungsi sebuah prosesor adalah memproses data yang diterima dari masukan atau input, kemudian akan menghasilkan pengeluaran atau output. Lalu ada memori. Memori yang disebut juga dengan ruang penyimpanan primer atau random access memory atau RAM mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit. Jumlah memori dalam sebuah komputer mikro dapat memberikan dampak yang signifikan pada persepsi pengguna akan kecepatan. Memori dapat dianggap sebagai salah satu ruangan kerja yang digunakan oleh prosesor. Lalu ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan untuk komputer muncul dalam banyak bentuk media yang berbeda, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda yang menjadikannya lebih sesuai untuk tugas-tugas tertentu. Ruang penyimpanan dapat berbentuk tetap atau dapat dilepas. Lalu ada alat-alat input. Data yang diterima manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Lalu yang kelima, alat-alat output. Dua alat output yang saling dikenal adalah layar komputer yang terkadang disebut monitor dan printer. Meskipun konsep kantor tanpa kertas telah mendapat banyak perhatian, hasil output cetakan tetap merupakan fakta dari komputasi. Lalu yang terakhir ada multimedia. Penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Lalu yang terakhir ada multimedia, yaitu penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagian besar pengguna komputer dewasa ini tidak akan mendapatkan akses atas sistem informasi berbasis komputer jika tidak tersedia multimedia. Lalu yang berikutnya ada alat-alat komputasi pribadi. Komputasi pribadi telah lama dihubung-hubungkan dengan komputer mikro. Bahkan komputer mikro pada awalnya disebut komputer pribadi atau personal komputer. Komputer mikro pada saat muncul pertama kali bukan tergabung dalam suatu jaringan, melainkan setiap pengguna komputer mikro menggunakan sumber daya ini hanya untuk keperluan komputasi pribadi lainnya. Alat-alat komputasi pribadi dibagi berbagai macam, antara lain telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilannya. Beberapa telepon seluler dapat menyimpan video-video pendek. Keypad menjadi alat input. Telepon seluler menjadi kapasitas komputasi yang mendasar saja, dan keypad serta layar tampilannya bertindak sebagai alat input dan output. Lalu telepon seluler cerdas. Telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas atau smartphone ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Sebut saja smartphone bisa mengakses web dan dapat mensinkronisasikan seluruh informasinya dengan komputer mikro. Lalu ada jaringan rumah, dan yang terakhir ada keamanan komputasi rumah. Tiga aspek keamanan memiliki arti yang penting bagi komputer mikro adalah update sistem operasi, virus, dan spyware. Keamanan bagi sumber daya sebuah organisasi seperti server web, basis data, dan jaringan hendaknya menjadi tanggung jawab dari para profesional sistem informasi. Lalu yang berikutnya ada peranti lunak. Peranti lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Peranti lunak ada berbagai macam jenis, antara lain
Peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem atau sistem software menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari suatu komputer tertentu. Lalu peranti lunak aplikasi. Pengguna dapat menggunakan peranti lunak yang telah dikembangkan oleh programmer-programmer yang berpengalaman tanpa harus mempekerjakan programmer sendiri atau belajar bagaimana cara membuat program. Pengguna hanya perlu menginstal peranti lunak di peranti keras mereka dengan sedikit atau tanpa dimodifikasi agar dapat menggunakannya. Yang ketiga ada peranti lunak yang mudah digunakan pengguna. Istilah ini mungkin dapat memiliki suatu konotasi negatif di mana secara tidak langsung dapat diartikan bahwa aplikasi ini telah dibuat dengan begitu sederhana sehingga semua orang dapat mempergunakannya. Selanjutnya yang berikutnya ada komunikasi. Kecepatan transmisi data antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat daripada ketika komputer tersambung melalui jaringannya sendiri. Alasannya adalah karena protokol untuk komunikasi sistem telepon publik dirancang untuk komunikasi suara dan kualitas serta kecepatan saluran komunikasi ini tidak harus tinggi. Ada 7 hal yang berhubungan dengan komunikasi, antara lain koneksi publik. Modem telepon menghubungkan sekitar setengah komputer rumah ke internet pada kecepatan 56 kbps. Protokol-protokol jaringan layanan digital terintegrasi atau ISDN dan saluran berlangganan digital atau DSL menjadi standar untuk mengirim data pada kecepatan 1,5 hingga 32 Mbps melalui saluran telepon standar. Lalu yang kedua ada saluran pribadi. Saluran pribadi atau private line adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Istilah-istilah saluran sewaan, listrik line, dan saluran khusus juga dipergunakan. Saluran pribadi yang ditujukan untuk digunakan dan disediakan oleh penyedia layanan yang umum. Yang ketiga ada jaringan pribadi maya atau virtual private network. Untuk dapat menikmati keamanan dan kecepatan saluran pribadi namun tetap dapat mempergunakan jaringan internet dengan biaya yang rendah, dapat memilih VPN sebagai pilihannya atau jaringan pribadi maya. Yang keempat ada komunikasi jaringan. Dan yang kelima ada protokol untuk komunikasi komputer. Komputer pada awalnya tidak dirancang untuk berbagi data dengan komputer lain dan hanya dengan terminal-terminal. Terminal adalah suatu alat yang tidak memiliki ruang penyimpanan atau prosesor. Terminal hanya menyediakan alat memasukkan dan menampilkan data bagi komputer. Lalu yang keenam ada paket. Untuk pemindahan data-data dengan volume besar, pesan-pesan yang dikirimkan perlu dipecah untuk menjadi bagian-bagian kecil, sehingga pesan dari satu komputer tidak mendominasi media komunikasi. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan paket-paket data. Paket data adalah suatu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan. Digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Dan yang terakhir ada alamat jaringan internet. Untuk menjalankan paket-paket melalui jaringan, setiap komputer yang menangani paket data harus memiliki suatu alamat yang unik. Ketika menjalankan paket-paket di internet, maka akan dipergunakan alamat IP. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan. Jenis-jenis jaringan dibagi menjadi 4, antara lain Local Area Network atau LAN merupakan suatu jenis jaringan komputer dengan mencakup wilayah lokal. Contoh dari jaringan LAN seperti komputer-komputer yang saling terhubung di sekolah, di perusahaan, warnet, maupun antar rumah tetangga yang masih mencakup wilayah LAN. Yang kedua ada Metropolitan Area Network atau MAN. Disebut demikian karena jenis-jenis komputer MAN ini biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari suatu kota ke kota lainnya. Yang ketiga ada Wide Area Network atau WAN. Biasa digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain atau dari suatu benua ke benua yang lainnya. Jaringan WAN ini terdiri dari berbagai jenis jaringan komputer LAN dan WAN karena luasnya wilayah cakupan dari jenis jaringan komputer WAN. Lalu yang terakhir ada Interconnection Networking atau Internet. Didefinisikan sebagai information superhighway untuk mengakses informasi melalui web. Internet adalah sistem jaringan global dunia komputer yang saling berhubungan dengan menggunakan standar Internet Protocol atau TCP/IP. Setiap komputer di internet didefinisikan oleh alamat IP yang unik.
internet dapat diakses oleh setiap pengguna di seluruh dunia. Dan materi yang terakhir ada konvergensi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Kemungkinan-kemungkinan yang ada dibatasi oleh usia baterai, kecepatan, komunikasi, dan keamanan, ukuran tampilan dan keyboard, serta imajinasi pengguna. Semua komputasi akan dikerjakan oleh prosesor komputer yang terdapat di dalam telepon Anda. Voice over Internet Protocol atau VoIP adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet laksana komunikasi digital. Setiap sinyal suara dapat didigitalisasi dan dikirimkan melalui internet dan dimainkan kembali pada pengeras suara di tempat tujuannya. Jika komputer Anda memiliki sebuah mikrofon dan pengeras suara, maka Anda dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan perlengkapan yang sama di komputer mereka. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.